Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Yes, balik lagi kita ke konten-konten bucin ya. Memang ini tuh channelnya basicnya kan love life ya kan. Dan ini kita bikin konten bucin, video general reading. Temanya adalah jika kamu menghilang. Kok jika kamu menghilang aja? Apa lanjutannya? Ya terserah lah, whatever it is, pokoknya bisa jika kamu menghilang apa yang dia rasakan, jika kamu menghilang apa yang dia pikirkan, jika kamu menghilang gimana responnya dia, apa yang dia lakukan, dia kenapa, dia gimana, pokoknya apa yang kelihatan di sini aja deh ya. Nanti aku bacain, oke? Ini general reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Ada promo 3 question, 100.000 rupiah. Lagi ya, jika kamu menghilang. Coba deh, kalian bayangin seseorang yang kamu mau cek energinya. Ya, silakan. Udah, itu aja. Kita langsung mulai. Jika kamu menghilang, kayaknya dia sakit hati kalau kamu menghilang. Entah dia yang sakit hati atau dia ngerasa kamu sakit hati ya. Tapi aku ngerasanya dia sih yang sakit hati. Sakit hati itu kayak terluka kali ya, terluka sama keadaan, bisa terluka karena dia nggak bisa berbuat apa-apa ketika kamu pergi dan menghilang. Sakit hati, terluka karena sedih. Dia kayak ngebiarin kamu gitu aja ya. Kayak let go semuanya. Jika kamu menghilang ya pastinya dia juga ngerasa kehilangan. Kehilangan di apa ya, di momen-momen gitu loh. Misalnya dia merasa kehilangan pada saat hari-hari kehidupan dia sehari-hari gitu. Biasanya ada kamu yang perhatian, care, tanya ini itu, terus kamu gak ada. Terus momen-momen misalnya di malam hari kalau kalian sering teleponan gitu kan, terus kamu gak ada, ya dia merasa kehilangan juga. Kalau kamu tipe-tipe feminin yang bawel, yang ngatur-ngatur, itu dia pasti kehilangan lah ya. Kamu jangan pulang malam-malam gitu ya. Nggak pulang malam-malam kok, cuma pagi aja ya. Ya, pokoknya ya jika kamu menghilang dia juga merasa kehilangan sih. Tuh kelihatan emang ada kehilangan. Dan di sini sayangnya dia nggak banyak bicara ya. Aku lihat dia kayak nggak banyak bicara, diam aja. Ketika dia ngerasa kan dia nggak banyak bicara, terus kamu juga diamin dia diem, kamu diamin dia, akhirnya itu dia ngerasa sedih banget ya. Ketika kamu diamin dia itu dia ngerasa sedih banget, kayak hancur gitu hatinya. Kok bisa dulu sedekat itu, sekarang jadi kayak stranger, orang asing gitu ya, kayak orang gak kenal. Ya gimana ya. Pasti kamu menghilang pasti ada alasannya kan, ada sebab akibat. Nggak mungkin kamu tiba-tiba menghilang gitu aja ya kan. Emang kamu hantu menghilang tiba-tiba ya. Jika kamu menghilang, aku lihat ini ada seseorang yang kayak lagi nunggu-nunggu. Aku nggak yakin sih dia nungguin kamu. Ada yang masih nungguin kamu, cuma nunggunya apa ya, ini nih energinya kayak seseorang yang udah hopeless banget sama hubungannya. Jadi kalau dibilang dia nunggu, ya nunggu apa gitu, nunggu kamu ya, nunggu mungkin keadaannya baik-baik aja ya, siapa tahu kalian bisa komunikasi lagi gitu ya. Kalau nunggu misalnya kalian balikan, kayaknya sih enggak ya. Aku ngerasa kayak keadaan hubungan kalian tuh nggak memungkinkan untuk kalian balikan ya, untuk kembali seperti dulu gitu. Hubungannya kayaknya nggak memungkinkan. Tapi aku lihat di sini dia kayak lagi nunggu-nunggu waktu yang tepat. Ya bisa jadi dia mungkin pikirannya dia ya, hati kecilnya dia sih ada yang ngomong kayak gini. Ya siapa tahu nanti ada waktunya dia bisa menjelaskan ke kamu.
apalagi kalau dia juga pergi ya, dia juga pergi ngejauh dari kamu ya, mungkin dia berharap suatu saat nanti dia bisa kasih tahu kamu semuanya gitu, apa yang tersembunyi, apa yang kamu nggak tahu ya. Di sini perasaan dia nih berubah-ubah ya kayaknya, emosional nggak stabil. Nggak stabilnya tuh misalnya ya, dia misalnya lagi kerja gitu, ini bawaannya tuh nggak tenang, nggak enak rasanya ya, perasaannya nggak tenang, nggak enak. Dan dia merasa kalian udah beda visi misi ya, beda visi misi, beda jalannya, udah beda arahnya masing-masing. Dia mikir gini, apakah dia menyakiti kamu gitu, pakai tanya lagi ya. Pakai ditanya ya. Ada sih yang bilang kalau ya kamu sakit hati mungkin, tapi sakit hatinya tuh karena apa gitu, dia pengen tahu detailnya gitu, kayak ya perlakuan dia yang mana yang bikin kamu tuh sakit hati. Karena di sini ada orang tuh yang terlalu naif ya, kayak dia masih bingung salahnya tuh apa. Mungkin yang ya menurut dia nggak salah, atau salahnya dia tuh nggak begitu besar gitu ya, sampai kamu menghilang juga ya. Mungkin dia terlalu polos ya. Atau mungkin dia nggak pernah disakitin sama orang kali ya, jadi dia nggak tahu hal-hal apa aja yang bikin orang tersakiti, bikin orang pergi, bikin orang menghilang gitu ya. Terus dia juga mikir, kamu menyimpan dendam gak ya ke dia? Itu dia juga takut kayaknya. Apalagi kalau dia menyakiti terus ada karma, itu juga dia takut. Takut karma menimpa hidupnya, menimpa dia gitu ya. Tapi di sini ada seseorang yang kayak yakin banget dia tuh salahnya nggak besar gitu, gue nggak salah gitu, kayak semuanya tuh menurut dia udah jelas gitu, yang dia lakuin tuh pasti ada alasannya menurut dia, dan kamu tahu alasannya dan kamu paham ya. Menurut dia kamu seseorang yang udah cukup dewasa untuk menerima sebuah menerima sebuah kenyataan gitu yang terjadi ya. Menurut dia ya apa salahnya dia sih gitu ya, intinya dia mungkin udah pernah menjelaskan ke kamu. Menurut dia sih kayak gitu ya. Jadi kesannya tuh di sini kayak kamu yang childish, kamu yang kekanak-kanakan, nggak bisa terima kenyataan, kamu yang terlalu memaksakan ya. Kamu deh pokoknya yang salah menurut dia. Ini orang agak egois ya. Agak-agak gitu ya. Tapi aku ngerasa, kalau kamu ngerasa dia diam aja, diam seribu bahasa, gak ada yang dia lakuin, itu sebenarnya ada pengaruh dari orang lain, pengaruh dari seseorang, makanya dia ngelakuin itu ke kamu. Jadi kayak kalau kamu ngerasa dia diam aja, no action, cuekin kamu, ya dia kayak gitu karena ada pengaruh seseorang gitu, sampai dia ngelakuin itu ke kamu, diamin kamu. Ya entah dia disuruh, atau dia menjaga perasaan orang lain, atau dia ngerasa orang lain lebih penting daripada kamu saat ini, atau memang dia udah mau serius sama orang itu. Intinya ada pengaruh seseorang lah yang bikin dia ngelakuin itu ke kamu ya. Jika kamu menghilang, di sini ada seseorang yang ngerasa dia gagal dalam hubungan ini. Dia juga gagal membahagiakan kamu. Ya dia ngerasa kayak udah bikin kamu sakit hati, udah bikin kamu jadi seseorang yang tersakiti juga. Dia ini setelah kamu menghilang ya, mungkin dia juga ngerasa ada satu istilahnya, kayak
yang ngerasa ada masalah besar gitu dalam hidupnya. Ya istilahnya pas kamu menghilang atau pergi itu ada sesuatu lah yang terjadi gitu. Istilahnya gitu, buat dia tuh kayak ada something big yang terjadi dalam hidup dia ketika kamu menghilang itu. Jadi dia kayak apa ya, nggak semangat gitu, kayak dia di rumah juga jadinya tuh males, jadi dia sering pergi-pergi, ngelantur keluar gitu ya, ngelantang-ngelantung nggak jelas. Agak kasihan sih. Bisa dibilang kasihan juga gitu. Tapi akhirnya dia lebih fokus ke hal-hal lain gitu, kayak ke karir atau pekerjaan. Ya, mungkin ada sesuatu yang mau dia capai juga di pekerjaannya. Mungkin ada yang dia fokusin juga di pekerjaannya atau di finansialnya. Jadi dia fokusnya ke itu, hal-hal materi, hal-hal duniawi, yang pasti-pasti kayak gitu ya. Ya ada beberapa dari mereka yang jadi apa ya, ada achievement, pencapaian, mungkin dia sukses atau berhasil di hal lain, karena dia fokusnya ke situ ya, udah bukan ke relationship lagi nih ya. Ya karena dia pikir pasrah aja, yang terjadi ya udah terjadi, yang udah selesai ya udah selesai gitu. Karena aku lihat di sini kayak seseorang tuh udah nggak mau berusaha ya. Jika kau menghilang, tuh dia lebih fokus ke karir ya, aku lihat juga. Dan dia jadi lebih introvert. Introvert di sini maksudnya dia jadi kayak menjaga jarak dari dunia luar. Terus dia kayak punya dunianya sendiri, dia menutup diri juga mungkin. Dia jadi menjauh ya sama orang-orang, menjauh sama kamu juga. Pokoknya hidupnya dia tuh jadi lebih tertutup aja gitu ya. Tapi ada juga yang sebenarnya pas kamu menghilang itu perasaannya tuh makin lama makin tumbuh, makin besar mungkin perasaannya ke kamu. Kayak ada seseorang yang baru sadar ketika kamu pergi, malah perasaannya makin besar gitu ya, makin bertumbuh ke kamu nih. Tapi dia nih kayak pengen memastikan kamu keadaannya baik-baik aja kayak gitu. Dan di sini ada yang lebih lebih perhatian, lebih fokus ke keluarganya juga. Karena nggak ada lagi gitu yang dia fokuskan selain karir, pekerjaan. Jadi dia lebih banyak waktu juga buat keluarganya, lebih fokus juga ke finansial gitu ya, lebih fokus ke finansial, ke keluarga, orang tua gitu ya. Karena dia lihat hal lain tuh kayak udah nggak berarti buat dia selain family, orang tua, sama pekerjaan, karir. Jika kau menghilang, pastinya dia sedih. Pastinya dia sedih. Dia ngerasa sudah putus atau sudah selesai gitu ya hubungannya sama kamu. Ya saking sedihnya dia jadi nggak tahu juga harus ngapain gitu. Sampai orang sekitar dia tuh tahu dia sesedih itu. Ada juga yang tahu dia sedih tapi nggak tahu alasannya tuh kenapa dia sesedih itu ya. Dia ngerasa hubungannya sama kamu udah berantakan, udah nggak bisa diperbaiki, sudah selesai, dia juga patah hati. Ada yang ngerasa mereka tuh nggak mau ganggu kamu ya, karena mereka nggak mau ganggu ketenangan kamu ya. Ya walaupun sebrengseknya mereka karena udah nyakitin kamu, mereka tuh masih ada rasa nggak mau ganggu kehidupan kamu gitu, nggak mau ganggu ketenangan kamu, nggak mau ganggu kebahagiaan kamu. Bijak ya. Tapi mereka masih suka stalking kamu. Ya,
Karena mereka masih ngerasa ada ikatan sama kamu. Jiwanya sih yang merasa terikat ya. Bukan fisiknya, bukan statusnya. Fisik dan status hubungan kalian mungkin mah udah selesai, ya kan? Tapi jiwanya ini yang masih ngerasa terikat sama kamu. Kadang dia emosi ngelihat kamu update sesuatu, kadang dia kesel juga ngelihat kamu update apa gitu ya di sosial media. Karena aku lihat di sini masih ada seseorang yang kepo. Ya mungkin dia suka stalking kamu juga. Lihat updatean kamu tuh dia kesel, dia marah, dia emosi. Kenapa gitu? Apakah kamu udah bahagia? Apakah kamu cepat ngelupain dia? Apakah dia pikir kok cepat banget move on-nya, cepat banget lupain dia? Ya, makanya dia timbul rasa emosi di sini ya. Ada rasa dia tuh pengen ketemu sama kamu. Cuma dia tahu mungkin kamu marah sama dia. Ya, tapi dia kepo sih, makanya pengen ketemu. Walaupun kamu marah. Ada rasa pengen ketemu, pengen tahu kabarnya kamu. Pengen tahu apa yang terjadi sama kamu gitu ya. Apakah kamu baik-baik aja. Tapi ada juga yang ngerasa kamu udah punya seseorang yang baru. Kayak kamu udah punya pacar baru atau udah deket sama yang lain ya, gebetan baru gitu. Ada yang dia ini nggak bisa buat nggak tahu tentang kamu. Jadi mau kamu gimana pun dia pengen tahu update-nya kamu gitu. Kamu sibuk apa, ngapain, dia tuh kepo banget. Ada yang masih ngerasa kamu itu seseorang yang penting buat dia. Istilahnya cahaya kamu tuh lebih terang daripada orang-orang yang lain gitu di hatinya dia. Makanya dia tetap pusat perhatiannya tuh ke kamu. Apalagi kalau dia lagi negatif, lagi sedih. Ada juga yang masih ngerasa kamu itu tujuan hidupnya. Jadi mau kamu menghilang, mau kamu pergi kemanapun, mungkin suatu saat dia bakalan tetap cari kamu, bakalan tetap menjadikan kamu tuh seseorang pasangan yang ideal untuk diseriusin sama dia, untuk menikah gitu misalnya. Ya mungkin ada yang nganggap kayak sekarang mungkin belum waktunya atau belum saatnya, mungkin dia belum mapan atau dia belum memperbaiki diri gitu misalnya. Siapa tahu nanti berapa tahun lagi ketika dia udah mapan, dia udah yakin gitu menjadikan kamu suami atau istri, bisa aja dia datang lagi ke dalam hidup kamu nanti gitu ya. Ada yang kayak gitu ya, ada yang mikirnya kayak gitu. Makanya mereka masih kepoin kamu, masih stalking kamu. Jika kamu menghilang, dia ngerasa hubungannya udah sulit buat diperbaiki sama kamu. Dia tahu harus gimana, mungkin ya tahu lah harus diperbaiki, tapi ya gimana caranya gitu. Bingung, kayak terlalu banyak hal yang harus diperbaiki satu demi satu gitu. Kayak terlalu banyak hal yang harus dikorbankan, harus diperjuangkan dalam hubungan ini. Gitu, kayak seakan pengen menghilangkan gitu hambatan-hambatan dalam hubungan kalian. Dia kayak pengen menghilangkan jarak, menghilangkan batasan-batasan antara kamu sama dia juga. Sedih, dia tuh sedih ya. Hubungan kalian rusak, berantakan, itu dia sedih. Dia pengen komunikasi intens lagi sebenarnya sama kamu. Pas dia ngerasa sedih dan kehilangan juga. Tapi ketika dia sadar hubungannya udah berantakan, ya mungkin dia mikir apakah harus menyerah aja, kayak gitu ya. Kalaupun dia udah punya pasangan, ada seseorang di sampingnya, dia masih suka stalking kamu, masih suka
kepo tentang kamu gitu. Iya, walaupun ada seseorang di sampingnya dia sebenarnya tetap fokus aja sih ke dirinya sendiri. Dia tahu ada orang yang perhatian ke dia gitu, dia tahu ada orang yang misalnya tebar pesona ke dia atau mau PDKT gitu, dia tahu, tapi dia cuek aja. Dia cuek sama dirinya sendiri, mungkin dia cuek sama ini juga ya, healing. Dia mau healing, mungkin mau menyembuhkan luka-luka batin atau luka-luka hatinya karena hubungan kalian ini. Tapi dia ngerasa kekosongan, ada kekosongan atau kehampaan ya setelah kamu menghilang itu. Kayak kekosongan dan kehampaan itu benar-benar kayak harus dia sembuhkan gitu. Ya mungkin dia terluka juga pas kamu menghilang itu, dia terluka. Jika kamu menghilang, dia mencoba merelakan apa yang udah terjadi di masa lalu antara kamu sama dia. Jadi dia lebih bijak gitu menyikapinya. Oh ya udah, yang terjadi ya udah terjadilah. Dia nggak akan memaksakan demi keinginannya dia, demi egonya dia juga. Mungkin dia juga lebih fokus ke masa depan. Dia mencoba memperbaiki mentalnya lagi gitu ya. Mungkin mentalnya agak sedikit terganggu pas kamu mau pergi itu. Energinya kayak seseorang yang haus perhatian, yang pengen dimanja gitu kan, karena di sini dia kesepian jatuhnya. Ada rasa kekosongan, kehampaan, kesepian juga. Nah, jadi tuh kayak energi anak-anak gitu yang maunya tuh diperhatiin, kurang kasih sayang, kurang perhatian, haus perhatian gitu ya. Di sini dia juga jadi kayak nggak percaya diri. Jadi berkurang gitu rasa percaya dirinya. Jadi kayak seseorang yang sedih banget gitu. Overthinking juga di sini, banyak overthinking. Ada rasa insecure juga, rendah diri, kayak dia tuh nggak layak buat bahagia. Dia tuh lebih baik pergi aja dari dalam kehidupan kamu juga gitu. Dia pasrah aja sih. Ya apapun yang terjadi, yang dikasih sama semesta ya udah gitu. Dia pasrah aja. Gak memaksakan juga. Ada yang mikir kalau kamu pergi ya itulah berarti maunya kamu kayak gitu. Jadi dia gak akan maksa buat kamu balik atau kembali lagi. Dia bersyukur sama apa yang udah terjadi di masa lalu di antara kalian. Ya banyak hikmah yang diambil, banyak pelajaran. Dia mencoba buat berdamai sama keadaan, menenangkan diri, dan lebih fokus ke depannya juga. Jika kamu menghilang, dia jadi banyak introspeksi ya. Selain introspeksi karena dia ngerasa banyak salah sama kamu, dia juga introspeksi apalagi sih di dalam dirinya yang perlu dia perbaiki. Ya dia jadi sadar diri aja gitu. Kalau dia tuh ya banyak kekurangan sebenarnya. Kan tadi aku bilang ya, ada yang ngerasa insecure. Jadi dia ngeliat ke dalam dirinya. Kalau sebenarnya dia tuh nggak hebat-hebat banget gitu. Oh sebenarnya dia itu banyak kurangnya juga. Tapi aku ngelihatnya mungkin ya banyak yang ngejudge dia, entah teman-teman kamu atau kamu gitu ya. Dia dengar dari siapa mungkin. Dia ngerasa ada yang ngejudge dia. Makanya dia juga pengen image-nya tuh baik. Dia pengen memperbaiki image-nya dia di mata orang-orang gitu. Dan di sini dia ngerasa
mungkin ya, apa yang kamu lakuin ke dia itu juga yang dia lakuin ke kamu. Kalau kamu cuekin dia, dia juga bakal cuekin kamu. Mungkin yang kamu rasain juga, dia rasain juga, rasain hal yang sama. Apa yang kamu rasakan, dia juga merasakan hal yang sama kayak kamu gitu. Tapi dia juga ngerasa sesuatu yang udah, sesuatu yang sudah terluka gitu, kayak udah gak bisa diperbaiki menurut dia. Udah gak bisa balik seperti semula lagi. Ya ibarat kertas, kalau udah lecek atau rusak gitu kan sulit dong diperbaiki, mau gimana juga. Nah dia mikirnya kayak gitu. Hubungan kalian sudah ternodai, sudah sudah tergores, luka-luka itu sulit buat diperbaiki menurut dia. Jika kamu menghilang, di sini ada seseorang yang ngerasa takut, punya ketakutan. Tadi kan insecure terus berlanjut jadi rasa takut. Jadi dia ini takut buat deket sama orang lain, takut untuk sesuatu yang hubungan yang intimate, entah trauma, entah belum healing, entah nggak mau nyakitin orang baru lagi gitu. Ya mungkin dia merasa menyakiti kamu juga. Jadi itu sebuah pukulan yang besar buat dia, kayak dia udah menyakiti seseorang yang dia sayang. Jadi kayak dia takut juga buat punya hubungan intimate lain dengan orang lain. Ada rasa jadi kalau misalnya ada orang yang deketin dia atau dia suka sama seseorang, dia tuh jadi kayak pergi kabur-kaburan. Dia denial untuk gak mencoba new relationship sama seseorang gitu. Ya tapi bisa juga setelah kamu menghilang itu, dia memutuskan buat pergi dari hidup kamu, buat menjauh atau ingin menghindar. Dia intinya gak pedulilah sama apapun yang terjadi. Ya dia lebih dengerin egonya aja gitu, maunya apa. Dia tapi udah gak peduli sama keinginan kamu mungkin. Jika kamu menghilang, ada seseorang yang ingin move on jadinya. Aku nggak tahu ini kalian pisahnya baik-baik aja atau selesainya baik-baik aja hubungannya, atau salah satu pergi tiba-tiba atau menjauh. Tapi dia di sini ngerasa ada sebuah issue. Kayaknya closure-nya tuh nggak enak gitu loh di antara kalian. Ya entah kalian baik-baik aja atau keputusan kalian berdua gitu hubungannya selesai. Tapi dia di sini ngerasa ada sebuah closure issue. Ya mungkin perpisahan kalian tuh kayak masih ada rasa yang mengganjal gitu. Mungkin ada salah satu di antara kalian belum terima atau belum ikhlas. Ya tahu belum terima kalau hubungannya udah selesai gitu. Di sini jika kamu menghilang, ada seseorang yang pura-pura nggak terjadi apa-apa. Jadi dia kayak ya udah fokus ke dirinya sendiri, nyenengin dirinya sendiri, menikmati hidup. Terus lebih banyak menghabiskan waktu bareng teman-temannya gitu ya. Ya maksudnya mungkin ingin melupakan kali ya. Jadinya dia mencari kebahagiaan di hal lain, di tempat lain gitu. Mungkin ada yang liburan, pergi, healing mungkin ya. Padahal healing itu kan gak harus pergi, gak harus liburan ya. Tapi fokus ke jiwa kita sendiri gitu ya. Setelah jika kamu menghilang ini, dia jadi terbuka, lebih terbuka dan open sama new relationship gitu. Mungkin dia ada kenal seseorang, kenal orang baru, ya someone new gitu, seseorang yang baru. Dia membuka hatinya lagi, dia menyambut seseorang yang datang ke dalam hidupnya dia. Ya entah itu tujuannya dia cari pasangan atau sekedar
deket atau kenal aja. Cuma di sini memang dia kayak welcoming new love mungkin kali ya, membuka hati lah intinya gitu. Intinya dia terbuka sama sesuatu yang baru. Dan di sini jika kamu menghilang, ada seseorang yang deket sama orang lain, terus langsung punya hubungan serius dan menikah. Tapi ada juga yang ya ingin cari pasangan, cari pasangan untuk intensi yang serius gitu ya, hubungan yang serius. Jadi setelah kamu menghilang itu, dia lebih yakin untuk mencari seseorang yang serius, karena kan hubungannya kandas kan sama kamu gitu. Atau bisa jadi ya dia kembali ke keluarganya, kembali ke pasangannya gitu. Kalau itu kalian cinta segitiga, karena di sini aku lihat kayak ada something apa ya, wedding rings gitu. Jadi kayak bisa jadi kalau udah punya pasangannya, dia balik ke istri atau suaminya gitu, ke pasangan sahnya. Tapi bisa juga ya mungkin dia cari seseorang yang baru, yang tujuannya nanti tuh ingin hubungan yang serius gitu ya. Tapi ada yang pas kamu menghilang itu, dia masih ngerasa ada sebuah koneksi sama kamu, koneksi jiwa gitu ya. Kan susah ya kalau udah jiwa saling terkoneksi, saling terhubung, saling terikat satu sama lain, itu susah banget. Oke, kayaknya itu aja deh, gengs. Iya, kayaknya itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Yes, ini zodiaknya mereka. Ada zodiak Scorpio, Taurus, Aries, Virgo, Gemini, Libra, Cancer, Sagittarius. Inisial hurufnya ada huruf Y, C, B, S, F, Z, R, I, U, dan J. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Semoga bermanfaat ya. Dan don't forget to stay positive with your heart, mind and soul. Bye-bye.